Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kita berhenti sebentar. Sini yang kita perlu jelaskan adalah ya huruf hamzahnya harokat fathah, kemudian ada alif, maka kita panjangkan a-nya ini 2 harokat. Wa aminu, nu-nya juga 2 harokat. A sama nu 2 harokat ya. Kemudian di atasnya alif ya. Di ini kan ada nun, dhammah, kemudian ada wawu. Kita panjangkan 2 harokat. Nah, kemudian ada alif. Alif ini apa gunanya? Alif ini ya memang tertulisnya sudah dari cara penulisan Al-Qur'annya. Kemudian kalau secara fungsinya alif ini tidak ada panjang ya. Tidak panjang, sekali lagi tidak dianggap panjang atau tidak terbaca panjang. Artinya tetap kita fokusnya kepada dhammah sama wawuhnya saja. Alif kenapa tidak ada panjangnya ya? Karena di atasnya ada bulatan kecilnya. Perhatikan ada bulatan kecil di sini di atas alif menandakan bahwa alifnya tidak difungsikan panjang. Kalau alif yang tidak ada bulatan kecilnya ada fungsi panjangnya. Wa aminu bima. Nah, bima misalkan kita berhenti di sini, maka bimanya ini ma-nya kita panjangin 2 harokat saja. Kenapa? Karena kita belum menggabungkan panjangnya ma dengan hamzah yang di depannya. Wa aminu bima 2 harokat. Kalau digabungkan wa aminu bima jadi 5 harokat kalau mau menggabungkan kepada hamzahnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan. Nah, di sini untuk nun sukun bertemu dengan zai maka kita bacanya dengan samar ya. Anzaltu. Apa yang dimaksud dengan samar? Samar adalah tidak dibaca dengan jelas. Jadi jangan sampai dibaca dengan jelas anzaltu kan dibaca dengan jelas. Maka kita samarin ya anzal. Sebelum kita samar jangan langsung ke zai. Anzal. Jadi disamarin dulu anzaltu musaddiqah. Nah, tu-nya ini langsung ke mim ya. Anzaltu musaddiqah seperti itu. Jangan anzaltu musaddiqah. Ini ketidaklancarannya berarti ada di sini. Anzaltu musaddiqah. Musaddiqah perhatikan barusan kita bacanya musaddiqah 2 harokat. Kenapa dibaca 2 harokat? Karena kita berhenti ya. Kalau kita tidak berhenti di sini langsung menggabungkan kepada istilahnya maka ini terbacanya musaddiqon lalu dimasukin ke lam terbacanya musaddiqol ya. Musaddiqo kalau berhenti. Kalau mau digabungkan musaddiqon ya kembali menjadi musaddiqon ketemu sama lam di sini maka kita harus memasukkan tanwinnya qaf kepada lam sehingga terbacanya musaddiqol ya. Musaddiqon menjadi musaddiqol. Lalu langsung kepada harokatnya lam. Musaddiqan lima ma'akum. Nah, seperti itu. Jadi 5-nya kita panjangin 2 harokat. Lima ma'akum. Nah. Musaddiqan lima ma'akum wala takunu. Wala lanya 2 harokat, ku 2 harokat, nu 2 harokat. Padahal harokat bendera sama dengan yang sebelumnya. Bima ini ya kita panjangin 2 harokat saja karena kita belum menggabungkan dengan hamzahnya. Wala takunu 2 harokat. Kalau digabungin hamzah wala takunu awwala kafirin bih. Nah, awwala langsung ke kaf ya. Jangan terbacanya awwalaka. Jangan sampai kafirin bih. Perhatikan di sini ada kaf, alif kita panjangin 2 harokat, fa ro-nya
ya, fa harokat kasroh, ro harokat kasroh, kafiri, ya kan, tulisannya kafiri. Tapi kita membacanya kafirim bih. Perhatikan, di sini ada mim kecil, artinya kita baca ri di sini dengan rim, ya. Ini asal katanya kafirin, kafirin, kemudian harokatnya dikurangi di Quran Madinah menjadi satu harokat di sini, ya, menjadi harokat kasroh satu, bukan kasroh tain, ya, tidak menjadi tanwin lagi. Kemudian diganti sama mim kalau di Quran Madinah, ya, sehingga kita bacanya itu kafirim bih. Jadi rim, ya, rim. Kemudian ada samarnya, ya, kafirim bih. Jadi jangan sekedar kafirim bih, kafirim bih. Nah, ini kurang, kita sempurnakan kafirim bih seperti itu, ya. Perhatikan di sini di kata bihinya ini kita membacanya bihi ketika kita menggabungkan dengan yang setelahnya ini, yaitu kata wala ini. Jika kita tidak menggabungkan maka kita mengucapkannya bih, seperti ya. Kafirim bih, seperti itu. Jadi kalau kita menggabungkan maka bihinya untuk haknya harokat kasroh kita panjangin 2 harokat. Kafirim bihi wala tashtaru. Nah, seperti itu. Jadi hanya ini panjang 2 harokat kasrohnya ini dengan adanya ya kecil. Perhatikan ya kecilnya, ya. Apalagi di sini memang ada tanda short lam. Tanda short lam ini adalah menandakan kita lebih baik menyambung, ya, bihinya dengan berikutnya. Kalaupun terputus gak apa-apa, walaupun kita berhenti di sini kafirim bih kemudian nafas wala tashtaru gak apa-apa, ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wala, lanya kita panjangin 2 harokat. Tashtaru, runya juga 2 harokat, ya. Kemudian bi ayati, a-nya 2 harokat, iya-nya 2 harokat, ti-nya juga 2 harokat. Bi ayati, perhatikan jangan dibacanya bi ayati. Kenapa? Karena ya-nya di sini juga ada tanda panjangnya yaitu alif kecil, ya. Di atasnya ya, ya, di bawahnya harokat fathahnya ini ada alif kecil menandakan bahwa harokat fathahnya harus kita panjangkan 2 harokat, ya. Bi ayati thamanan qalila. Samanang qalilan, perhatikan di sini ada tanwin bertemu qaf, maka kita baca dengan samar. Samanang, disamarin dulu baru ke qaf. Kalau belum samar jangan ke qaf dulu. Samanang qalila. Nah, seperti itu. Samanang qalila. Qalilan di sini kita baca qalila, ya. Yang tulisannya qalilan kita bacanya qalila dipanjang 2 harokat. Kenapa? Karena kita berhenti. Ketika kita melanjutkan pada yang setelahnya, ingin menggabungkan qalilan ini dengan yang setelahnya, maka ini menjadi qalilan lagi. Tinggal melihat huruf setelahnya, ini huruf wawu, ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Jadi qalilan kita gabungkan ke wawu menjadi qalilau, ya. Kemudian unsur dengungan jangan lupa, jangan sekadar qalilawa. Nah, harus kita masukkan ke wawu ini dengan dengungan. Qalilawa, qalilan, samanang. Kalau ini kayak ini samar, ya. Samanang qalilau wa iyaya fattakun. Wa iyaya fattakun, iya untuk iyanya kita tekan, ya. Wa iya. Jadi tidak sekadar wa iyaya seperti itu, ya. Wa iyaya fattakun. Iya yang kedua ini kita langsung pertemukan dengan fa, ya, digabungin saja. Jangan terbacanya terputus, ya. Wa iyaya, nah, jangan sampai langsung saja ke fa, ya. Wa iyaya fattakun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa. Nah, kita berhenti sebentar. Di sini wala talbisul haqqa, perhatikan di sini ada dhammah, kemudian ada wawu, ya. Ini kalau di Quran Madinah ini wawu sukun tetap namanya, cuman ya memang tidak tertulis sukunnya.
Nah, kita bacanya di sini wala talbisu ya. Kini panjangnya 2 harokat. Nah, panjang 2 harokat ini kalau kita berhenti di sini saja wala talbisu, la-nya 2 harokat, su-nya juga 2 harokat. Nah, ketika sudah menggabungkan kepada sukun yang di atasnya lam ini ya, alif lam sukun ini, maka panjangnya su ini tidak ada sama sekali, langsung digabungkan ke alif lam sukunnya ini. Wala talbisu, kalau berhenti 2 harokat. Kalau dilanjutkan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqu. Nah, di situ ya. Di sini al-haqqo langsung ke bi ya. Al-haqqo bil, jangan al-haqqo bil. Nah, sebenarnya salah kalau yang seperti itu. Ini juga sama, li ke wawu ke ta. Ini langsung saja gabungin. Bil batili wa tak, seperti itu. Jangan bil batili wa. Nah, bil batili, ba-nya kita panjangin 2 harokat karena ada alif kecil. Bil batili wa taktumul haqqu. Wa taktumul haq kedudukannya sama dengan wala talbisul haq. Di sini talbisu 2 harokat kalau berhenti, taktumu 2 harokat kalau berhenti. Karena berhubung ada sukun di sini, maka panjangnya mu jadi hilang. Langsung saja wa taktumul haqqu. Kalau kita berhenti di kata al-haqqo di sini, maka caranya adalah kita tekan dulu baru kita pantulin. Ya, karena ada tasydidnya di atasnya qaf. Wa taktumul haqqu. Hak ditekan dulu, hak baru dipantulkan. Ku, seperti itu ya. Wa taktumul haqqu. Ditekan, tapi jangan lama-lama juga tekanannya ya. Sekedarnya saja tekan, kemudian dipantulkan. Ditekan untuk ya-nya, kemudian dipantulkan untuk qafnya ya. Wa taktumul haqqu. 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 Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita berhenti. Kalau kita menggabungkan, karena qaf ini harokatnya fathah, ini harokatnya waw ya, maka kita langsung menggabungkan tanpa qalqalah ataupun tanpa pantulan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi langsung saja haqqa langsung nyambung ke waw. Jangan haqqa wa antum. Wa antum ta'lamun. Antum di sini nun sukun ketemu ta, ya kita baca dengan samar ya. Wa antum seperti itu. Mim sukun bertemu ta ini kita baca dengan jelas. Wa antum ta'lamun. Ta'lamunnya di sini kita baca 6 harokat sama dengan yang fattakun ini ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, wa aqimu kinya 2 harokat, kemudian mu-nya juga 2 harokat kalau berhenti, sama dengan yang tadi. Wala talbisu 2 harokat kalau berhenti. Wala talbisul haqqu, tidak ada panjang sama sekali. Wa aqimu kalau berhenti di sini. Kalau digabungkan wa aqimus shalah. Nah, wa aqimus shalatah di sini perhatikan ada lafal, ada harokat lamnya ini fathah, ada wawu alif kecil. Nah, bagaimana cara bacanya? Apakah kita bacanya wa aqimus sholawatah? Apakah wawunya ini kita baca wawu berharokat fathah? Jawabannya tidak. Karena di atasnya wawu ini bukan fathah. Karena di atasnya wawu sekali lagi bukan fathah tapi alif kecil. Untuk siapa? Untuk lam ya, untuk memanjangkan lam. Jadi yang kita panjangin lamnya, kemudian wawunya ini kita baca apa? Tidak dibaca sama sekali karena dia itu hanya untuk tempatnya alif kecilnya ini gitu ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa atuz zakah, wa atu 2 harokat kalau berhenti. Kalau digabungkan wa atuz zakah. Az-zakata kedudukannya sama dengan as-sholata. Ini tulisannya seakan-akan as-sholawatah, tapi kita baca as-sholata karena wawu ini memang tempatnya alif ya, sama juga ini. Az-zakawatah kalau seakan-akan ya. Padahal ini cara bacanya az-zakatah, di sini berarti wawunya itu cuman sekedar tempatnya untuk alif ini. Berarti yang panjang kafnya saja langsung
az-zakata. Kemudian kita barusan bacanya az-zakah. Huruf ta ini berubah menjadi terbacanya ha. Kenapa? Karena kita berhenti. Wa atuz zakah. Nah, seperti itu. Jadi menjadi huruf ha karena kita berhenti. Kalau kita menggabungkan kepada yang setelahnya, dia akan menjadi huruf ta sebagaimana semula. Wa atuz zakata warka'u. Nah, warka'u di sini kita panjangkan 2 harokat. Warka'u ma'ar raki'in. Ro-nya 2 harokat, untuk in-nya kita 6 harokat. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, mari kita baca 1 kali dari wa aminu ini ya. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut agar kita langsung praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.